Sobat, ketika kita mendengar kata musibah, yang terlihat oleh kita adalah sesuatu yang menakutkan, menyakitkan bahkan mengerikan, dan kita bahkan tidak ingin mendengarnya. Meskipun demikian, musibah pada dasarnya merupakan sesuatu yang begitu akrab dengan kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang adalah, adakah orang yang tidak pernah tertimpa musibah dalam kehidupannya? Tentu jawabannya adalah, tidak pernah ada. Sobat, musibah adalah salah satu bentuk ujian yang diberikan Allah kepada manusia. Ketahuilah bahwa musibah adalah sunatullah yang berlaku atas para hamba-hambanya. Ia bukan berlaku pada orang-orang yang lalai dan jauh dari nilai-nilai agama saja. Namun, ia juga menimpa orang-orang mukmin dan orang-orang yang bertakwa. Bahkan, semakin tinggi kedudukan seorang hamba di sisi Allah, maka semakin berat ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Itu semua lebih dikarenakan Allah akan menguji keimanan dan ketabahan hamba yang dicintainya itu. Akan tetapi, sayangnya, hanya sedikit hamba yang bisa dan mampu mengambil hikmah dari musibah yang sedang dialaminya. Sehingga, ujian yang semestinya bisa mendongkrak kualitas keimanan dan mengantarkan kita kepada keberkahan, ternyata malah sering membawa kepada murka Allah. Tak lain karena orang yang terkena musibah tak mampu bersikap benar saat menghadapinya. Sobat, sesungguhnya di balik musibah itu terdapat hikmah dan pelajaran yang banyak bagi mereka yang bersabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakdirkan itu semua untuk hambanya. Dan di antara hikmah yang bisa kita petik dari musibah yang kita alami ini antara lain adalah: 1. Musibah akan mendidik jiwa kita dan menyucikannya dari dosa dan kemaksiatan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya adalah, tidak ada penyakit, kesedihan dan bahaya yang menimpa seorang mukmin hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya dengan semua itu. H.R. Bukhari. Dalam hadis yang lain, beliau bersabda, yang artinya adalah, cobaan senantiasa akan menimpa seorang mukmin, keluarga, harta dan anaknya, hingga dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa. 2. Kita akan mendapat kebahagiaan pahala tak terhingga di akhirat. Sobat, itu merupakan balasan dari musibah yang diderita oleh seorang hamba sewaktu di dunia. Sebab, kegetiran hidup yang dirasakan seorang hamba ketika di dunia akan berubah menjadi kenikmatan di akhirat, dan sebaliknya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya adalah, dunia adalah penjara bagi orang mukmin, dan surga bagi orang kafir. 3. Musibah sebagai parameter kesabaran kita. Sebagaimana dituturkan, bahwa seandainya tidak ada ujian atau musibah, maka tidak akan tampak keutamaan sabar. Apabila ada kesabaran, maka akan muncul segala macam kebaikan yang menyertainya. Namun, jika tidak ada kesabaran, maka akan lenyap pula kebaikan itu. Sobat, ini mengandung arti bahwa apabila seorang hamba bersabar dan imannya tetap tegar, maka ia akan ditulis namanya dalam daftar nama orang-orang yang bersabar. Dan apabila kesabaran itu memunculkan sikap ridho, maka ia akan ditulis dalam daftar orang-orang yang ridho. Dan apabila memunculkan pujian dan rasa syukur kepada Allah, maka ia akan ditulis namanya bersama-sama orang yang bersyukur. Dan ketahuilah bahwa jika Allah mengkaruniai sikap sabar dan rasa syukur kepada seorang hamba, maka yang terjadi adalah, dalam setiap ketetapan Allah yang berlaku padanya, maka itu semua akan menjadi baik untuknya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguh menakjubkan kondisi seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya,
Jika memperoleh kelapangan, lalu ia bersyukur, maka itu adalah baik baginya. Dan, jika ditimpa kesempitan, lalu ia bersabar, maka itu pun juga baik baginya. 4. Musibah dapat memurnikan tauhid dan menautkan hati kita kepada Allah. Wahab bin Munabi berkata, Allah menurunkan cobaan berupa musibah, dengan tujuan supaya hambanya itu memanjatkan doa dengan penuh harap dan kesabaran. Dalam surat Fussilat ayat 51, Allah berfirman, yang artinya, dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa musibah atau malapetaka, maka ia banyak berdoa. Ini artinya, musibah dapat menyebabkan seorang hamba seperti kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, tawakal, dan ikhlas dalam memohon. Kalau sudah begini maka, kita kembali kepada Allah, dan kita akan merasakan manisnya iman, yang lebih nikmat dari lenyapnya musibah yang diderita. Sobat, apabila kita sedang ditimpa musibah, baik berupa kefakiran, penyakit dan lainnya, maka hendaknya kita ikhlas, ridho dan berdoa, serta memohon perlindungan hanya kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihi salam. Dan ingatlah kisah Ayub, ketika ia menyeru Robnya, ya Robku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, dan engkau adalah yang maha penyayang, di antara semua penyayang. Surah Al-Anbiya 21. Hikmah yang kelima, bagi kita adalah memunculkan berbagai macam ibadah yang menyertainya. Sobat, ketika kita ditimpa cobaan berupa musibah, janganlah merasa sedih. Itu dikarenakan, Allah telah memunculkan ibadah-ibadah. Di antaranya adalah ibadah hati, yang berupa khasyah, atau rasa takut kepada Allah. Sobat, sejenak kita pikirkan bahwa, berapa banyak musibah, yang secara sadar ataupun tidak, menyebabkan kita sebagai hamba, menjadi istiqomah dalam beragama, berlari dan mendekat kepada Allah, serta menjauhkan diri dari kesesatan. 6. Musibah dapat mengikis sikap sombong, ujub, dan besar kepala kita. Sobat, jika kita mau memikirkan barang sejenak, semisal, jika kondisi kita baik-baik saja, dan tak pernah ditimpa musibah, maka yang terjadi bisa saja kita bertindak melampaui batas, melupakan awal kejadiannya, dan melupakan tujuan akhir dari kehidupannya. Alasan yang lain adalah terkait dengan perubahan perspektif dan kesadaran diri yang muncul saat kita dalam keadaan terkena cobaan berupa musibah. Berikut ini adalah beberapa alasan utamanya, yaitu mengingatkan keterbatasan diri sebagai manusia, menyadarkan bahwa semua nikmat berasal dari Allah semata, mendorong introspeksi dan evaluasi diri, melatih kesabaran dan kerendahan hati. Singkat kata, musibah berfungsi sebagai rem spiritual yang bisa menghentikan kita dari laju kesombongan, dan ia memaksa kita agar kembali membumi dan menyadari kelemahan serta keterbatasan kita, serta mengembalikan ingatan kita tentang tempat bergantung kita, yaitu Allah Sang Pencipta. Hikmah dari musibah yang ketujuh, adalah memperkuat harapan kepada Allah. Sobat, harapan merupakan nilai ibadah yang utama. Itu dikarenakan dengan berharap, hati kita jadi tertambat hanya kepada Allah. Semakin besar musibah yang kita alami, maka yang terjadi adalah, hati kita hanya akan tertumpu kepada Allah semata. Kepada Allah sajalah kita mengadu. Hanya kepada Allah lah kita berharap segala kebaikan. Tak jarang ketika orang ditimpa musibah besar, ia berdoa, ya Allah, tidak ada lagi harapan untuk keluar dari cobaan yang berupa musibah ini, kecuali hanya Engkaulah yang bisa mencabut dan menyelesaikannya, hingga semua menjadi normal kembali. Jika sudah begini, maka musibah hakikatnya adalah membawa kebaikan. 8. Musibah hakikatnya merupakan indikasi bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya adalah, barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan menampakkan musibah kepadanya,
H.R. Bukhari. Sobat, seorang mukmin, meskipun hidupnya syarat dengan ujian, yang bernama musibah, namun dengan cobaan tersebut, hati dan jiwanya tetap dalam keadaan sehat. Itu tak lain dikarenakan Allah telah menurunkan cobaan berupa musibah, dengan tujuan tidak lain adalah untuk kebaikan. Hikmah yang kesembilan adalah dengan adanya musibah, kita akan mengetahui betapa besarnya nikmat keselamatan dan arfiah. Sobat, jika kita selalu dalam keadaan senang dan sehat, maka dengan begini kita tidak akan mengetahui derita. Orang yang tertimpa cobaan berupa musibah tidak akan tahu rasanya sakit, tidak akan tahu rasanya kekurangan. Dengan begini maka dipastikan pula, kita tidak akan tahu besarnya nikmat, nikmat sehat, nikmat kecukupan, dan nikmat-nikmat yang lainnya, yang telah ia peroleh dari Allah. Maksudnya adalah, hanya dengan merasakan cobaan yang bernama musibah, kita bisa benar-benar memahami bahwa nikmat yang telah kita terima selama ini adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga, yang selama ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menukil ucapan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Tidaklah turun cobaan berupa musibah dengan sebab dosa, dan tidaklah musibah diangkat oleh Allah kecuali dengan bertobat. Al-Jawabul Kafi 118. Sobat, dengan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa hikmah di balik musibah mempunyai tujuan untuk menguji keimanan, menguji kesabaran, menghapus dosa, mempererat hubungan dengan Tuhan, serta sebagai pengingat kita untuk selalu bersyukur. Dengan begini, mulai sekarang, semoga kita tidak akan merasa sedih dan ketakutan dengan cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama musibah. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur. Amin.